Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pasti Anda bertanya-tanya, tumben Presiden Prabowo mengirim Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk tampil di sebuah forum besar dunia. Karena hari ini, Jumat 21 November 2025, Wapres Gibran Rakabuming itu bertolak dari Jakarta menuju Johannesburg di Afrika Selatan. Ini menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Jelas ini lompatan yang luar biasa besar bagi Gibran. Selama ini Gibran kan lebih banyak mendapat penugasan domestik, menghadiri berbagai acara di dalam negeri, menggantikan presiden dalam kegiatan seremonial, atau ya menjalankan program-program sosial pemerintah. Dalam soal diplomasi luar negeri, justru Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini lebih sering dikirim Prabowo, termasuk ke forum besar seperti di BAU Forum for Asia di Tiongkok, ini semacam kayak pertemuan Davosnya di Asia gitu ya. Kemudian forum urbanisasi BRICS di Brasilia, Brasil, sampai mewakili presiden dalam kunjungan kerja strategis ke Cina. Nah, penjelasan dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, mengapa Gibran kali ini yang diutus berangkat, ya karena kegiatan dari KTT G20 itu bertepatan dengan jadwal-jadwal kegiatan lain di dalam negeri, kegiatan presiden di dalam negeri. Ini alasannya agak patut kita pertanyakan ya, karena kita ingat kan bulan yang lalu itu ya, Presiden Afrika Selatan itu berkunjung ke Jakarta, dan dalam pertemuan itu dia secara khusus berharap agar Presiden Prabowo itu hadir dalam KTT G20. Nah, ini kalau kemudian sekarang Gibran yang diutus, tentu ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan. Bagi Gibran, hadir dalam forum multilateral global pertama, ya, sejak dia menjadi wakil presiden, jelas ini merupakan hal yang luar biasa. Karena sebelumnya ini dia pernah melakukan lawatan ke luar negeri, tapi sifatnya bilateral. Dan itu pun nggak terlalu jauh dari Jakarta ya. Dia hadir di peringatan ke-50 tahun kemerdekaan Papua New Guinea. Jadi makanya kemudian dia melakukan kunjungan ke Papua, dan terus kemudian tinggal terbang nyebrang perbatasan ke Papua New Guinea. Walaupun banyak kepala pemerintahan lain yang hadir, tapi ini sekali lagi sifatnya bukan multilateral, ini bilateral. Apakah dengan keberangkatan dia atau dikirimnya Gibran ke KTT G20 di Johannesburg ini merupakan sinyal bahwa Presiden Prabowo mulai memberikan kepercayaan internasional yang lebih besar kepada Gibran? Atau karena forum G20 kali ini ya tidak dianggap terlalu strategis, mengingat sejumlah pemimpin besar dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemimpin Cina Xi Jinping, dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak hadir langsung. Dan kemudian ini kalau Amerika bahkan memutuskan tidak mengirimkan delegasi sama sekali. Ini karena pertimbangan politik dari Presiden Donald Trump. Wah, ini memang Donald Trump langkah-langkahnya sering tidak terduga. Sejak dilantik pada Oktober 2024, Gibran itu menjalani masa jabatan sebagai presiden dengan pola tugas yang sangat baku, yaitu betul-betul tugas-tugas domestik. Hampir setiap pekan, publik melihatnya berada di pasar, menghadiri peresmian program, bertemu komunitas ojek online, memantau pelaksanaan makan bergizi gratis, atau mengunjungi daerah-daerah bencana. Sementara Presiden Prabowo sibuk melakukan diplomasi secara maraton keliling dunia, berbagai penjuru dunia. Bayangkan dalam satu tahun itu berapa? 364 atau 365 hari. Oke, 364 atau 365 hari kan sama aja ya. Presiden sudah melakukan 32 kali kunjungan ke luar negeri ke 22 negara. Jadi rata-rata setiap setengah bulan Presiden Prabowo itu ke luar negeri. Sementara Gibran justru tetap berada di dalam negeri. Gibran ya sama sekali tidak pernah tampil di forum internasional, forum multilateral. Dia tidak pernah mendapat mandat mewakili Indonesia di panggung global. Pola ini membentuk persepsi tersendiri, dan banyak kalangan melihat bahwa ya Gibran itu sebagai seorang wakil presiden, dia tidak menunjukkan kapasitas yang memadai sebagai figur nasional yang matang gitu, yang berpengalaman, apalagi kemudian bisa menjadi aktor dalam diplomasi internasional. Kritik itu sebenarnya bukan karena sekedar sentimen bahwa dia anaknya Jokowi. Keberatan publik itu datang dari penilaian terhadap penampilan Gibran itu sendiri. Dalam berbagai penampilan Gibran di publik kan sangat terlihat narasinya nggak cukup kuat gitu. Pidato-pidatonya ya kecuali yang dia bacakan itu nggak punya pesan message yang kuat juga.
Dia tidak bisa menjelaskan isu secara runtut, tidak bisa menampilkan gagasan yang bisa meyakinkan sebagai seorang wakil presiden. Dan ini kalimat-kalimatnya tuh pendek-pendek, sering seperti membaca poin, bukan menyusun argumen, dan eh, gestur tubuhnya serta wajahnya itu memperlihatkan dia seperti orang ogah-ogahan gitu ya. Jadi semua itu semakin memperkuat stigma publik ya bahwa Gibran tuh betul-betul pendidikannya dipertanyakan. Jadi dia sekarang ini kan sedang disoal bahwa dia tidak punya ijazah SMA, walaupun katanya dia lulus perguruan tinggi dari Singapura. Meski ini tidak pernah dibawa ke ranah hukum sampai tuntas, isu ini tetap menggantung sebagai semacam catatan kaki dalam persepsi publik terhadap kapasitas intelektual Gibran. Kalau dikirim ke luar negeri, bertemu dengan tokoh-tokoh internasional, kira-kira malu-maluin nggak Gibran? Kira-kira itu yang banyak orang bayangkan. Semua faktor ini menjadi latar belakang yang melekat, yang orang jadi terkejut ketika hari ini tiba-tiba Gibran diutus oleh Presiden Prabowo menghadiri KTT G20. Jadi ketika dia tadi itu berangkat ke Johannesburg, itu yang muncul di kepala banyak orang bukan hanya apa yang akan dia lakukan di sana, tetapi juga mengapa kok baru sekarang dia yang dikirim. KTT G20 yang berlangsung di Johannesburg tahun ini memang nggak berlangsung dalam konfigurasi yang ideal. Walaupun namanya perhelatan besar kan ini banyak kepala negara terutama dari negara pemimpin utama dunia yang tidak hadir. Amerika Serikat itu menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang bukan hanya presidennya absen tetapi juga tidak mengirim delegasi sama sekali. Ini seperti dikatakan oleh Donald Trump ya, menyatakan bahwa Amerika Serikat itu memboikot G20 di Afrika Selatan sebagai protes politik apa yang disebut oleh Trump sebagai diskriminasi terhadap orang-orang Afrikaner. Orang-orang Afrikaner ini adalah penjajah kulit putih gitu di mana di Afrika Selatan yang tadinya menerapkan politik apartheid, yang politik kulit perbedaan kulit ya terhadap orang-orang kulit hitam. Tapi sekarang setelah kulit hitam yang berkuasa, menurut penilaian dari Trump, katanya orang-orang kulit putih itu sekarang didiskriminasi. Ini pernyataan Trump yang kemudian dibantah secara keras oleh pemimpin di Afrika Selatan. Cina tetap hadir, tapi tanpa Xi Jinping. Jadi Cina diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang. Rusia pun demikian. Kalau ini alasannya beda. Presiden Putin itu tidak hadir karena dia berisiko terjerat urusan ICC ya. Dia bila menginjakkan kaki di Afrika Selatan itu bisa ditangkap dia. Internasional ya, ini criminal court gitu ya. Karena perang ya, perang dengan Ukraina. Kemudian Presiden Argentina Javier Milei juga memilih tidak hadir dan mengutus pejabat lain. Katanya ini mungkin mengikuti langkah Amerika Serikat dan Presiden Meksiko pun absen. Meskipun ini tetap mengirim wakilnya. Secara formal kursi negara-negara ini tetap terisi, namun secara simbolik panggung G20 jelas berkurang kilaunya. Beberapa bintang utama geopolitik dunia tidak duduk di ruang yang sama. Jika G20 panggung konser, maka ini ya konsernya tetap berlangsung tapi penyanyi-penyanyi penampil atau penampil-penampil utamanya tidak hadir. Dalam situasi seperti ini saya kira wajar kalau muncul spekulasi, apakah Pak Prabowo melihat G20 tahun ini tidak lagi setara dengan G20 tahun-tahun sebelumnya dari sisi peluang diplomasi. Jika para pemain utama tidak datang, maka kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan mereka juga hilang. Bagi seorang presiden yang sangat aktif melakukan diplomasi bilateral, absennya tokoh-tokoh itu bisa membuat G20 tahun ini tidak lagi menjadi prioritas utama. Makanya dikatakan tadi ada agenda-agenda di dalam negeri ya, yang lebih penting dibandingkan G20. Dan di tengah situasi itulah makanya kemudian Gibran yang dikirim. Tapi tentu ada penjelasannya lagi mengapa Gibran yang dikirim. Penugasan Gibran ini menjadi semakin menarik kalau kita bandingkan dengan rekam jejak AHY, Menko Infrastruktur. Sejak awal pemerintahan, AHY tampaknya justru menjadi salah satu wajah utama diplomasi luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo di luar Presiden Prabowo sendiri. Misalnya pada bulan Maret tahun 2025 dia dikirim menghadiri AU Forum for Asia di Tiongkok. Forum ekonomi yang sering disebut sebagai Davos versi Asia. Di sana AHY bukan sekedar hadir, tapi tampil sebagai pembicara kunci di salah satu sesi tingkat tinggi. Lalu pada 23 Juni 2025, AHY kembali mewakili Indonesia di forum urbanisasi BRICS yang digelar di Istana Itamaraty, Brasilia. Ini di Brasil. Forum ini mempertemukan negara-negara BRICS dan mitra-mitranya untuk membahas pembangunan kota yang inklusif,
berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim. Tak lama kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo kembali mengutus AHY ke luar negeri. Kali ini bukan forum multilateral, melainkan kunjungan kerja strategis ke Cina menggantikan Presiden sendiri. Pada waktu itu Presiden rencananya tidak berangkat karena masih ada kerusuhan ya di berbagai kota di Indonesia. Yang tadinya tidak jadi berangkat tapi kemudian jadi berangkat ya di sana. Nah, di sana AHY bertemu dengan para pejabat tinggi Tiongkok untuk membahas proyek-proyek infrastruktur penting, mulai dari kerjasama lanjutan Belt and Road hingga proyek raksasa seperti pembangunan tanggul laut raksasa. Dan sepulangnya ke Indonesia, AHY itu langsung melapor kepada Presiden Prabowo di istana dalam pertemuan yang disebut berlangsung cukup lama, sampai 2 jam. Nah, ironisnya, makanya kemudian media-media membandingkannya. Itu pada hari yang sama, Gibran itu berada di Jakarta bertemu perwakilan ojek online. Dia membicarakan soal keamanan dan unjuk rasa. Ini kan kontras yang sangat jelas. Satu sosok berada di forum dan perundingan internasional, sosok lainnya berkutat dengan isu domestik yang sifatnya mikro. Kontras inilah yang membuat penugasan Gibran kali ini terasa berbeda. Selama ini ketika menyangkut forum internasional atau tugas diplomasi strategis, Prabowo lebih sering mengirim AHY. Baru sekarang ini Gibran mendapat kesempatan tampil di panggung luar negeri di forum sebesar KTT G20. Pertanyaannya, apakah ini menandai bahwa Gibran mulai diberi peran yang lebih besar dalam diplomasi internasional? Sekali lagi kita penting menyebutkan bahwa tahun pertama Prabowo itu sangat luar biasa intensitas kepergiannya dalam lawatan-lawatan ke luar negeri. Dan itu mencakup kunjungan ke kekuatan-kekuatan besar dunia, Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, hingga negara-negara Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa. Banyak diantaranya bukan hanya kunjungan seremoni, tetapi perundingan langsung soal kerjasama pertahanan, pangan, energi, dan investasi. Dengan rekam jejak seaktif itu, absennya Prabowo di G20 justru tampak ganjil. G20 selama ini dipandang sebagai salah satu panggung paling penting bagi seorang kepala negara untuk berbicara di hadapan dunia. Ini kan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia ya. Apalagi Afrika Selatan sebagai tuan rumah sudah menunjukkan gestur sangat hangat. Presiden Cyril Ramaphosa datang langsung ke Jakarta, duduk bersama Presiden Prabowo di istana, dan secara khusus menyampaikan undangan agar Prabowo hadir di KTT G20 di Johannesburg. Dalam tradisi diplomasi, ketika seorang kepala negara datang jauh-jauh ke ibu kota negara lain, hanya tentu saja bukan hanya itu ya, tapi dia menyampaikan undangan, itu adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi. Biasanya respon yang diharapkan itu sepadan. Kepala negara yang diundang akan berusaha sebisa mungkin hadir, kecuali ada alasan kuat yang dijelaskan dengan baik. Ada bencana alam di dalam negeri, ada kerusuhan di dalam negeri, atau ada krisis politik di dalam negeri. Seperti itulah ya. Di sini alasannya banyak agenda dalam negeri ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh sekretaris kabinet, ini kurang meyakinkan ya. Publik tahu bahwa selama ini Pak Prabowo tidak segan meninggalkan tanah air untuk kunjungan ke luar negeri. Pertanyaannya, agenda dalam negeri macam apa sih kali ini yang dianggap lebih penting dari G20, padahal undangan sudah disampaikan langsung oleh tuan rumah. Kalau kita satukan semua potongan ini, ada beberapa lapis analisis yang bisa dibaca. Di satu sisi, penugasan Gibran ke-20 bisa dibaca sebagai sinyal awal pembagian peran baru. Selama ini ia ditempatkan hampir eksklusif pada tugas-tugas domestik, terkesan sebagai wakil presiden yang ya tugasnya pokoknya jaga rumah aja ketika presiden pergi. Dengan dikirimnya Gibran ke KTT G20, ada kemungkinan Prabowo mulai ingin mengangkat profil internasionalnya Gibran. Setidaknya memberi pengalaman pertama di panggung multilateral besar. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa G20 ini memang ya bukan lagi seperti forum-forum lainnya. Ya ini boleh kita sebut yang tidak utuh lah. Absennya Trump, Xi Jinping, dan Putin pada level kepala negara jelas menurunkan tensi politik di forum. Ya, nggak seksi lagi lah ini pertemuan ya. Amerika Serikat bahkan memutuskan tidak hadir sama sekali. Bagi Prabowo yang selama setahun ini lebih senang bermain di jalur bilateral bila bisa datang langsung, bertemu empat mata, nego paket kerjasama, G20 tanpa kepala negara utama itu mungkin saja terasa kurang menarik. Ya, jadi nggak efisien lah, dia harus pergi jauh sampai ke Afrika Selatan dan hanya bertemu dengan tokoh-tokoh yang tidak cukup penting lah gitu ya, atau strategis lah ya. Nah, saya kira ini salah satu analisisnya. Karena itu, forum G20 kali ini memang tidak berada di urutan teratas prioritas Prabowo. Kalau tidak ada peluang bertemu langsung tokoh-tokoh besar dunia, sementara jadwal di dalam negeri padat, maka mengirim wakil presiden bisa dianggap langkah yang cukup. Mengapa harus seorang wakil presiden? Mengapa misalnya kok bukan AHY lagi? Tentu penting yang tadi saya sebutkan di depan bahwa ada fakta Presiden Afrika Selatan
sebelumnya sudah datang langsung ke Jakarta menemui Prabowo dan secara pribadi mengundang Presiden untuk hadir di sana. Dalam logika diplomasi, kalau kepala negara sudah datang mengundang, lalu yang dikirim hanya pejabat setingkat menteri, itu bisa dianggap sebagai penurunan penghormatan. Coba perhatikan Cina, meskipun Xi Jinping tidak hadir, tapi yang dikirim adalah Perdana Menteri Li Qiang. Ya, ini kan tetap setingkat pemimpin pemerintahan, ya, bukan anggota kabinet. Dalam konteks ini, mengirim Gibran sebenarnya juga bisa dibaca sebagai keharusan protokoler. Jika Prabowo tidak hadir, maka satu-satunya cara menjaga marwah diplomasi Indonesia adalah mengutus wakilnya, ya, ini Gibran Rakabuming. Mengirim pejabat setingkat menteri akan menurunkan level hubungan, bisa melukai perasaan tuan rumah, dan bisa menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak menghargai gestur Presiden Ramaphosa yang sudah datang ke Jakarta. Masalahnya kan di mata publik Indonesia, Gibran tuh masih ya dipandang under capacity, dianggap tidak punya narasi, kerap gagap menjelaskan kebijakan, dan secara intelektual diragukan. Karena isu ijazahnya itu sampai sekarang belum clear. Jadi ketika Gibran dikirim ke G20, ya yang muncul di persepsi publik tidak tunggal. Bagi pendukungnya Pak Jokowi dan Gibran itu jelas menunjukkan ini dia mulai tampil di dunia internasional, kapasitasnya luar biasa. Tapi ada juga yang melihat ini ya sebagai latihan, ada juga yang melihat sebagai promosi politik, ini tentu pendukungnya Gibran dan Jokowi. Ada pula yang membaca ini semacam kompromi diplomatik ya. Prabowo tidak bisa datang, tetapi tetap harus mengirim orang setingkat wakil kepala negara. Ya pilihannya siapa lagi? Wong namanya kan presidennya, wakil presidennya adalah Gibran. Jadi berbagai analisis tadi soal sinyal peran baru, forum yang turun bobotnya, dan etika diplomasi, penugasan Gibran Rakabuming ke KTT G20 bisa dibaca sebagai kombinasi. Prabowo mungkin melihat bahwa forum kali ini tidak terlalu strategis bagi dirinya, tetapi yang di saat yang sama dia harus tetap menjaga kehormatan dan hubungan dengan Afrika Selatan. Ya sekaligus ya sekali-kali lah memperkenalkan Gibran ke dunia global. Dan ini juga bisa menjaga hubungan Pak Prabowo dengan Joko Widodo, karena kok terkesan selama ini Gibran tidak pernah diberi peran yang cukup memadai, cukup layak gitu. Jadi sekali-kali ya diberilah peran semacam itu. Saya kira Anda bebas untuk menafsirkannya, apakah di antara tiga analisis tadi atau Anda punya analisis sendiri, silakan saja. Tetapi memang menarik untuk membaca segitiga hubungan antara Gibran, Jokowi, dan juga Prabowo Subianto. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.